Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran IPS pada bab yang kedua kali ini. Materi yang kedua sama dengan yang kayak minggu kemarin, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Kita lanjut kepada pertemuan yang kedua, yaitu perubahan sosial budaya. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri perubahan sosial budaya. Ya, kita simak videonya. Ciri-ciri perubahan sosial budaya yang pertama adalah perubahan sosial budaya terjadi di mana saja dan di setiap lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat pasti mengalami adanya perubahan. Dari yang baru menikah, berubah punya anak, dari yang anak-anak berubah menjadi dewasa dan segala macam. Semua, nggak itu orang kaya, nggak itu orang miskin, pasti mereka ada melakukan suatu perubahan sosial budaya. Terjadi di setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial budaya terjadi disebabkan karena itu direncanakan dan tidak direncanakan. Udah dibahas kemarin ya. Yang direncanakan contohnya adalah suatu pendidikan, ya. Pendidikan adalah direncanakan, perkawinan ada direncanakan. Yang tidak direncanakan contohnya seperti kayak kemarin di PHK, sakit dan musibah merupakan perubahan yang tidak direncanakan. Contoh gini, orang hidupnya sudah normal, sempurna. Terus dia mengalami musibah kecelakaan, cacat permanen, kakinya patah misalkan. Ya kan? Siapa yang merencanakan seperti itu? Enggak ada. Itu kan yang tidak direncanakan, ya. Yang berikutnya perubahan sosial budaya yang sering menghasilkan kontroversi dengan pihak lain. Contohnya gini, ada peraturan bahwa besok misalkan di perumahan ini jalan ditutup gitu kan. Ada satu dan lain hal, ada yang nggak suka, ada yang malah dan segala macam ya. Itulah yang namanya perubahan. Terus di sekolahan misalkan ada aturan bahwa besok akan ada razia rambut. Dirubah semua kita rambutnya rapi semuanya. Tapi ada juga anak yang tidak suka dengan perubahan tersebut ya. Yang berikutnya ada beberapa perubahan sosial yang memiliki nilai kepentingan yang berbeda. Jadi bahwa perubahan sosial itu kadang-kadang dirubah karena memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Contohnya gini, untuk wilayah kampung kita akan dirubah besok bahwa tidak ada lagi yang parkir di luar. Semuanya harus rapi, jalanan semuanya harus bersih, semua harus ikut kerja bakti, ya kan? Supaya dinilai oleh masyarakat yang lain bahwa kampung kita adalah yang paling bagus. Itu berarti memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan adanya perubahan tapi ada kepentingan yang berbeda, ya. Lanjut. Faktor terjadinya perubahan sosial budaya yang pertama ada dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya adalah yang pertama berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua, tadi dulu. Bahwa bertambah dan berkurang jumlah penduduk itu disebabkan oleh tiga hal. Ya, yang pertama adalah natalis. Natalis artinya pertambahan penduduk disebabkan karena adanya kelahiran. Yang kedua adalah mortalis, yaitu terjadinya perubahan penduduk semakin berkurang disebabkan karena adanya kematian. Yang ketiganya adalah migrasi, yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk disebabkan karena adanya transmigrasi, urbanisasi maupun imigrasi. Contoh di Jakarta. Di Jakarta itu jumlah penduduk semakin padat bukan berarti dari kelahiran saja, tetapi juga dari kedatangan dari daerah-daerah lain memasuki wilayah Jakarta untuk mengadu nasib, untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Kemudian yang keduanya yaitu isolasi dan kontak dengan pihak luar. Isolasi berarti tertutup, terus kemudian kontak dengan pihak luar berarti terbuka dengan pihak luar. Terus kemudian faktor internal yang berikutnya, sikap menghargai hasil karya seseorang dengan keinginan untuk maju. Contoh bahwa saya mau belajar materi pembelajaran dengan PJJ seperti ini karena saya ingin maju.
Ya, contoh saya harus menggunakan media laptop atau HP atau mungkin yang lainnya, ya, untuk bisa komunikasi. Atau mungkin kamu bisa belajar dengan menggunakan model daring seperti ini, dituntut kalian harus bisa. Karena memang semua harus menggunakan daring pembelajaran jarak jauh di era pandemi ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, siswa dan orang tua pasti tentunya belajar dengan teknologi yang sekarang sudah ada dan membuat anak-anak jadi hidupnya lebih maju lagi. Udah nggak boleh ke sekolah, tapi bisa mengerjakan tugas dari rumah ya dengan saluran internet tentunya ya. Berarti sikap menghargai, kita menghargai hasil karya orang lain, kita gunakan. Kita menggunakan hasil karya orang lain itu berarti sudah menghargai hasil karya orang lain. Yang keempatnya, kita sikap terbuka di semua lapisan masyarakat. Kita tidak memilih-milih berteman, tidak milih-milih siapa tetangga kita. Ya, apapun ras, suku, apapun agamanya, atau dari kebangsaan mana, kita terbuka. Oh, saya maunya bergaulnya dengan orang-orang Jawa saja, saya nggak mau orang Betawi. Nggak bisa seperti itu. Harus terbuka. Orang Betawi, ayo masuk. Orang Sunda, ayo masuk. Ya, bahkan yang mungkin non Muslim pun kita diajak namanya untuk saling bersosialisasi. Sosialisasi itu tidak harus mementingkan satu suku, bangsa, dan agama saja, tapi sama beda agama pun kita bisa bersosialisasi. Yang kelimanya adalah penduduk yang heterogen. Apa sih heterogen? Ya, heterogen adalah perlawan daripada homogen. Kalau heterogen itu beraneka ragam, sedangkan yang homogen sejenis. Contoh wilayah di daerah Tasikmalaya itu kan dikatakan homogen karena di situ kebanyakan orang-orang Sunda, ya. Di Jakarta itu heterogen karena apa? Tidak hanya orang Betawi saja yang tinggal di Jakarta, tapi ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Padang. Semua hampir suku bangsa yang ada di Indonesia itu masuk ke wilayah Jakarta. Maka di Jakarta dikatakan sebagai penduduk yang heterogen. Kita pun tinggal di wilayah kota besar, Bekasi, itu juga termasuk salah satu penduduk yang heterogen. Lanjut. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, bahwa kita bisa belajar ini, kalau nantinya ada yang lebih bagus lagi, kita belajar lagi. Nggak puas dengan apa yang kita peroleh saat ini. Tentunya kita akan belajar, dan terus belajar untuk menggali potensi yang ada sehingga kita akan bisa mendapatkan semuanya. Kita nggak akan puas. Nanti ada materi apa lagi? Belajar lagi. Apa lagi? Belajar lagi. Ya. Kamu belajar dari sampai kelas 9 saja, besok nggak mau lagi sekolah lagi, itu berarti kamu udah puas dengan pendidikan kamu sampai SMP saja. Tapi kalau kamu nggak puas, nggak, saya harus selesai SMA. Selesai SMA nggak puas juga, nggak, saya harus selesai S1. S1 masih nggak puas juga, saya harus S2. S2 nggak selesai juga, sampai S3 nggak selesai juga, saya harus punya pekerjaan yang bagus. Ya, jadi karyawan. Nggak puas, harus jadi manajer sampai tercapai semua keinginan kamu. Yang ketujuh, bahwa manusia senantiasa berusaha untuk memperbaiki hidupnya, atau disebut dengan makhluk ekonomi. Ya, makhluk ekonomi adalah manusia selalu berusaha bekerja untuk memperbaiki hidupnya. Contoh kayak orang tua kamu juga berusaha mencari nafkah, mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki yang sebanyak-banyaknya, senantiasa untuk memperbaiki hidupnya. Makanya selalu mengajarkan, memaksa anak-anak harus sampai sekolah yang tinggi supaya nanti hidupnya jauh lebih baik ketimbang kehidupan orang tuanya. Yang kedelapan, yaitu faktor adanya penemuan baru. Ya, ada penemuan baru itu seperti apa? Yang pertama adanya inovasi, invention. Invention adalah penemuan baru yang sebelumnya belum pernah diketemukan oleh orang lain. Contohnya, siapa sih yang pertama kali menemukan apa ini? HP. Ya. Berarti HP awal mula dari telepon atau komunikasi. Siapa yang menemukan telepon pertama kali? Alexander Graham Bell. Nah, Alexander Graham Bell itu dikatakan sebagai invention karena dia yang pertama kali menemukannya. Ya. Maka ada sebutnya bell. Maka telepon berduri itu ada bell bunyi, gitu kan? Nama bellnya itu adalah Alexander Graham Bell yang menemukan
telepon. Kemudian ada discovery, penemuan yang sebelumnya pernah diketemukan namun tidak dilanjutkan akhirnya diklaim oleh penemuan berikutnya, bahwa konon ceritanya yang menemukan benua Amerika sebenarnya bukan perjalanan dari Columbus, ya. Sebelumnya sudah pernah ada, tapi tidak diteruskan. Dia balik lagi nggak diteruskan, akhirnya diteruskanlah oleh Columbus, ya, oleh Columbus, maka diklaim bahwa dialah yang menemukan benua Amerika. Sama, benua Australia juga konon katanya sebelum si James Cook ke Australia itu sebelum sudah ada yang menemukan ke benua Australia, namun tidak dilanjutkan, ya, tidak dilanjutkan. Penemuan yang kedua oleh James Cook dilanjutkan dan diteruskan sampai dengan saat ini, maka James Cook lah yang dikatakan sebagai penemu benua Australia. Walaupun konon katanya sebelum James Cook ke Australia ada orang yang menjelajah sampai ke sana. Yang berikutnya adalah inovasi, yaitu penemuan yang sebelumnya sudah ada kemudian dikembangkan lagi. Ini inovasi namanya, ya. HP adalah merupakan bentuk inovasi daripada telepon, dikembangkan. Tuh. Tadinya HP juga hanya bisa digunakan buat telepon dan SMS, namun dikembangkan sekarang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, tentunya masih ada atau di antara kalian yang melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan HP, ya. Yang keempatnya ada yang namanya difusi, yaitu penyebaran suatu unsur budaya masyarakat ke dalam masyarakat lain, disebarkan, ya. Orang Betawi berteman dengan orang Sunda diajarin, oh ini budaya Betawi, orang Sunda pun mengatakan, oh ini budaya Sunda, sehingga kita tahu, ya, kita orang Betawi, ya, tinggal di Bekasi, tapi di sekolahnya belajar bahasa Sunda. Oh, karena Betawi di Bekasi juga Bekasi masuknya wilayah Jawa Barat, maka mau nggak mau, suka nggak suka, belajar bahasa Sunda walaupun dia orang Betawi, ya. Kemudian faktor eksternalnya yaitu yang pertama, lingkungan alam yang memiliki ikatan religius. Apa saja? Di antaranya ada memiliki nilai estetika. Yang kedua, memberikan kehidupan. Yang ketiganya, pendidikan dan pengetahuan. Yang keempatnya, sumber kesehatan. Terus kemudian faktor eksternal yang kedua yaitu adanya bahaya peperangan, ya. Jadi contoh kayak Indonesia biasa berdagang ke negara-negara Muslim, karena Muslim yang lainnya, ya, di Timur Tengah, karena negara itu dalam keadaan ancaman perang, sehingga kita nggak boleh lagi untuk berdagang ke negara tersebut, atau sedang dalam ancaman perang kita nggak boleh mengunjungi. Yang berikutnya, pengaruh konflik kebudayaan masyarakat luar. Contoh, dengan adanya gaya rambut anak-anak punk diikuti oleh orang-orang Indonesia. Terus gaya geng motor luar negeri diikuti orang-orang Indonesia. Itu faktor eksternalnya. Ya, kita bisanya meniru dari orang-orang lain. Itu yang nggak baiknya, tapi bukan yang baiknya. Kalau yang baiknya mah bagus. Ya. Nah, pengaruh kontak dengan masyarakat luar itu bukan hanya itu saja, termasuk di sini ada yang namanya asimilasi, akulturasi, dan ada yang terakhir difusi. Apa sih asimilasi? Pertemuan beberapa budaya dan lambat laun masing-masing budaya berubah sifat dan membentuk budaya baru. Contoh gini. Contoh pribadi saya adalah merupakan keturunan orang Jawa, ya. Terus istri saya juga orang Jawa. Kemudian bertemulah di Bekasi, menikah, punya anak. Tapi anak-anak saya tidak bisa berbahasa Jawa. Padahal dari keturunannya adalah merupakan keturunan orang Jawa, tapi tidak bisa berbahasa Jawa. Nah, itu merupakan contoh daripada asimilasi. Bertemu
orang Jawa dan orang Jawa, tapi di Bekasi ketemunya, ya. Tuh, membentuk budaya baru sehingga bahasa Jawanya sudah tidak ada lagi. Tuh. Atau mungkin menikah dengan beda-beda budaya bisa aja. Orang Jawa menikah dengan orang Bali, tinggal di Bekasi, kemudian tidak bisa bahasa Bali, tidak bisa bahasa Jawa, yang digunakan bahasa Bekasi atau bahasa Sundanya. Itu namanya asimilasi. Yang saya garis bawahi di sini adalah membentuk budaya baru. Sedangkan kalau yang akulturasi itu juga pertemuan beberapa budaya sehingga lambat laun dapat diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri dan tidak menyebabkan hilangnya budaya itu sendiri. Budaya nggak hilang, walaupun dia tinggal di suatu wilayah. Contoh yang saya alami, bahwa saya adalah merupakan orang keturunan Jawa, tetapi saya adalah kelahiran Sumatera. Saya kelahiran Sumatera, orang tua saya Jawa. Tetapi orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya bahasa Lampung atau adat Lampung, sehingga yang saya gunakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan bahasa Jawa. Walaupun saya orang Jawa tinggal di Lampung, tapi adat Jawanya masih ada dan nggak hilang sampai dengan sekarang. Saya masih bisa menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Lampungnya justru malah saya nggak tahu, walaupun saya kelahiran Lampung. Itu namanya adalah akulturasi. Walaupun kita sudah ketemu di mana-mana, pertemuan budaya dengan siapa saja, tetapi budaya aslinya tetap melekat dan tidak pernah hilang. Difusi tadi juga dibahas juga ya, difusi ya. Faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama timbulnya kebudayaan dan penemuan-penemuan baru tadi ya. Ada invention, kemudian ada inovasi dan sebagainya. Yang kedua, faktor pendorongnya, yang mendorong itu adalah pertentangan atau konflik. Jadi berubah karena ada konflik, jadi perubahan sosial budaya itu pasti ada. Ya. Yang tadi, yang pertama nih, dengan adanya penemuan baru, berubah. Orang-orang yang tadinya jalan kemana-mana bareng, ngobrol bareng, di mana bareng, sekarang satu grup bisa cuek-cuekan dalam satu kelompok. Kenapa? Pegang HP masing-masing. Ya, disuruh main nggak mau, bertanya di rumah main game. Karena ada penemuan baru kan. Terus pertentangan atau konflik, ya, ada konflik, ada pertentangan, sehingga kita harus menjaga jarak supaya terhindar dari konflik tersebut. Jaga jarak aman, ya. Contoh orang itu mau berjualan di daerah tertentu, daerah itu ada konflik, nggak akan pernah jadi jualan ke situ karena takut, ya. Sistem pendidikan yang maju, ya. Sistem pendidikan yang maju artinya bahwa orang-orang pendidikan maju pasti dia akan merubah perilaku dari pola pikirnya, kebiasaannya, pribadinya pasti akan berubah, berbeda, ya. Orang yang pendidikan tinggi dan orang pendidikan rendah, cara ngomongnya, cara komunikasinya, cara bergaulnya pasti berbeda. Pola pikirnya pasti berbeda, ya. Makanya yang mendorong itu adalah pendidikan yang maju. Terus kemudian penduduk yang heterogen. Tadi sudah dibahas bahwa penduduk yang heterogen itu akan menyebabkan terjadi perubahan sosial budaya. Makanya dulu dikatakan Indonesia merupakan negara yang sangat ramah, tamah budi bahasanya, ya. Karena penduduknya semakin banyak, semakin heterogen dan pengaruh dari budaya asing juga. Sekarang banyak orang Indonesia yang cuek, kalau ketemu orang kan diem aja, nggak menegur. Bahkan dengan tetangganya sendiri, kadang-kadang nggak saling teguran. Terus perubahan sosial budaya yang berikutnya yaitu memiliki orientasi ke masa depan. Saya merubah, saya dari Lampung, saya harus ke Jakarta mencari pekerjaan, bahwa saya harus berubah, ya. Karena orientasinya supaya masa depan saya lebih bagus. Kalau saya di kampung saja, saya hanya jadi seorang petani, ya. Kalian juga sama. Tamat SMP berubah, saya harus ke pondok pesantren karena saya harus menjadi orang yang hebat. Ketika nanti ilmunya bermanfaat, jadilah dia seorang ustadz. Terus yang berikutnya, kontak dengan kebudayaan lain seperti tadi sudah dijelaskan, ada akulturasi dan asimilasi. Ya, ngebut. Apa sih yang menghambat perubahan sosial budaya? Yang menghambat yang pertama yaitu sikap masyarakat yang sangat tradisional. Kita ambil contoh adalah masyarakat Baduy
sampai dengan sekarang masih memegang adat yang sangat kuat. Nggak boleh ada adat lain yang masuk. Dengan adat yang ada, mereka mempertahankan sehingga tidak berubah budayanya orang-orang dari suku Baduy atau orang yang tinggal di pedalaman ya, itu nggak berubah. Yang kedua, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain atau orang yang tertutup. Orang-orang yang minder, orang-orang yang tertutup itu tidak akan berubah sifat dan perilakunya, dan dia akan semakin mengalami kemunduran karena dia nggak pernah berhubungan dengan masyarakat lain. Makanya pergaulan itu sangat penting, sosialisasi itu sangat dibutuhkan dalam perubahan sosial budaya. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat terhambat. Ini di tengah pandemi saat ini, kita tinggal di kota mungkin nggak begitu bermasalah. Hampir semua rata-rata orang punya HP. Bagaimana dengan orang tinggal di pedalaman, tinggal di gunung, nggak ada sinyal, nggak punya HP. Sedangkan pembelajaran harus online. Dia terhambat akan pembelajarannya karena pengaruh daripada alat komunikasi yang belum ada. Hingga mereka ketinggalan. Ya makanya kalau di daerah-daerah itu orang sudah gede-gede baru sekolah, umur 10 tahun baru kelas 1 gitu kan. Terhambat karena mungkin faktor-faktor tertentu. Atau mungkin kamu mau sekolah nggak punya biaya, akhirnya berhenti dulu 2 tahun, 3 tahun baru melanjutkan sekolah gitu kan. Itu juga sama aja. Perkembangan pengetahuan yang sangat terhambat. Kemudian yang keempatnya, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang asing. Ya, masih ada juga orang tua yang mengatakan begini, saya nggak mau masak menggunakan Magicom karena menggunakan Magicom takutnya penyakitnya ini itu banyak sekali, saya harus menggunakan kayu. Jadi dia masih memegang adatnya, masak nasi masih menggunakan kayu, nggak mau menggunakan Magicom. Padahal sudah ada metode yang terbaru, masak lebih praktis dengan menggunakan Magicom, tapi dia nggak dia lakukan. Terus yang berikutnya, adat atau kebiasaan yang sulit untuk diubah. Ya, adat atau kebiasaan yang sulit untuk diubah, contohnya bahwa adat-adat orang-orang dulu, orang di daerah-daerah tertentu, ya, orang-orang tua, mereka kuat memegang adatnya, nggak mau ada perubahan. Orang begini ya begini, anak kamu itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh karena ini segala macam, itu udah adat, nggak boleh. Kamu nggak boleh pergi hari Selasa. Adat kita itu nggak boleh pergi Selasa karena itu hari segini nih gitu kan ya. Itulah merupakan sulit untuk dirubah. Padahal semua hari adalah baik. Tapi ada orang zaman dulu menganut kepercayaan yang mana dia nggak mau pergi hari Selasa karena hari Selasa adalah merupakan hari kelahiran dia. Nggak boleh pergi, harus di rumah saja. Tapi sekarang sih kalau di kota-kota besar nggak ada yang seperti itu. Tapi di daerah-daerah tertentu masih ada hal-hal yang semacam itu. Baiklah anak-anak semuanya, materi kita sangat cukup sampai di sini. Jangan lupa bikin resume. Di akhir resume kamu tuliskan nama, kemudian kelas, dan juga dibubuhkan tanda tangan. Jangan lupa tulis tanggal kapan kamu membuatkan resume tersebut. Ya, demikianlah materi pelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.